Hati-hati guys, yang belum dewasa nggak boleh nonton, ini film panas. Panas, panas, panas. Di aparat-aparat hukum kita, terutama di Polri, tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres. Saya ulangi, siaga penuh. Jangan mau besar siapapun juga. Jangan menganggap sepele pernyataan ini. Selanjutnya, saya menghimbau kepada tokoh-tokoh agama, mari sama-sama satukan umat antar agama masing-masing dan intoleran agama masing-masing. Hilangkan perbedaan, jangan bicara perbedaan, bicarakan persamaan. Karena bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Saya ulangi, bangsa ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ingat, di negara ini adalah negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Bersatulah dan bersatulah dengan TNI. Bersama-sama untuk jaga negara ini. Dan para generasi muda, mahasiswa, pelajar, dan profesi lainnya, bangkit kau bangkit. Kau adalah tulang punggung bangsa ini, dan kau adalah pewaris negeri ini. Kan teman-teman, saudara-saudara kita yang mayoritas silent majority, jangan hanya silent tapi lebih bersuara. Kita minta militan seperti mereka mau membunuh CPK nggak perlu lah ya. Tapi paling tidak bersuara, memberikan dukungan kepada pemerintah, memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum misalnya, itu udah cukup. Udah yang lain kami aja. Itu udah cukup. Udah yang lain kami aja. Itu udah cukup. Udah yang lain kami aja. Tapi Polri ini, polisi penegak hukum ini selalu kalau berbuat, mengambil tindakan apalagi upaya paksa, itu selalu melihat dua sisi. Aspek yuridis, yang kedua aspek sosiologis. Jadi ada legitimasi hukum dan legitimasi sosial. Tapi begitu kemudian ada aspek hukumnya, kita tangkepin ya. Misalnya kemarin apa, katakanlah kasus yang dugaan makar. Begitu kita tangkepin, tangkepin, saya majoritinya kok diem aja gitu. Terus yang dikecek, ini Kapolrinya keterlaluan, ini Kapolrinya cuma butuh lelucon saja. Kita ingin hanya dukungan sosial, suara disuarakan maka kita akan bergerak. Kita ingin hanya dukungan sosial, suara disuarakan maka kita akan bergerak. Kita ingin hanya dukungan sosial, suara disuarakan maka kita akan bergerak. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Ingin mengingatkan, uang tadi kan banyak sekali di luar. Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita. Karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Untuk negara, untuk bangsa. Memperkuat sosialisasi terhadap masyarakat yang akan direlokasi karena tanah yang ada saat ini adalah tanah milik otoritas PP Batam, sehingga mau tidak mau pada saat itu dibutuhkan maka harus diserahkan. Pak Kapolri punya otak nggak?
Kalau punya ngapain nggak dipakai? Nanti dibilang bodoh, marah, ya kan? Kalau nggak punya hati itu terserah lah. Memang banyaknya sekarang nih manusia dajjal. Tapi kalau nggak punya otak, kayak mana nggak punya otak? Coba lagi mana mau jadi pejabat, menjadi jenderal kalau otak tuh nggak ada, ya kan? Asal sembarangan aja ngomong saya nak jidat, ya. Mereka tuh Pak, di sana tuh nenek moyangnya tinggal sejak tahun 1720, ya. Indonesia ini merdeka tahun 1945. BP Batam itu berdirinya kapan, ya? Kalau saya tengok di Google itu tahun 1971, ya. Jadi gimana mungkin itu tuh punya BP Batam? Jadi BP Batam ini ada sah gitu, tiba-tiba dia langsung bisa menguasai tanah warga gitu, ya. Pak, itu tuh bukan pendatang di tepi pinggiran Sungai Ciliwung, jangan Bapak samain ya. Itu bukan pendatang kayak di Jakarta yang bisa numpang-numpang di tanah-tanah yang udah dimiliki negara duluan sebelum mereka datang. Mereka tuh penduduk asli di sana, paham nggak? Nanti dibilang bodoh, marah, dibilangin ujaran kebencian, dibilangin apa? Tapi kalian menjabat nggak pakai otak. Kalau nggak pakai hati, ya udah gentleman aja bilang ini tanah udah kami jual kepada asing melalui HGU, HGB apalah tuh belau. Bilang aja, kalian pergilah sana, kami ini pengkhianat bangsa. Pergi kalian dari sana nih, ini tanah udah kami jual sama asing. Bilang aja kayak gitu, gentleman aja. Nggak usah bilang-bilang ini milik BP Batam lah, milik apalah gitu. Udahlah hati nggak punya, otak nggak dipakai pula. Dikirain rakyat ini bodoh apa? Ya kan TNI-nya mama masyarakatnya 1000 ya kita keluarkan 1000, satu meeting satu itu kan selesai. Nggak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu. Tahu dipiting? Nah itu dipiting itu satu-satu. Pak Panglima, jujur aku sebagai rakyat Indonesia merasa kecewa dan sedih dengan statement yang barusan kau sampaikan itu Pak Panglima. Dengan lantang dan tegas kau katakan untuk menghadapi rakyat di Rempang Batam itu, jika mereka turun 1000, kau akan turunkan 1000 personil. Tidak perlu menggunakan senjata, cukup main piting saja. Pak Panglima, tidakkah kau ingat Pak Panglima bahwasanya kalian Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu bersemboyan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat Pak Panglima. Ingat, bajumu, pangkatmu, jabatanmu, kedudukanmu, hartamu itu semua digaji oleh rakyat Pak Panglima. Layakkah kau berkata seperti itu Pak Panglima? Layakkah kau berkata menyampaikan seperti itu Pak Panglima? Pak Panglima, pelajarilah terlebih dahulu bahwasanya rakyat Rempang Batam itu mereka melawan karena tindakan agresif dari aparat Pak Panglima. Tidak ada niat lain selain mereka mempertahankan tanah mereka, tanah leluhur mereka, tanah nenek moyang mereka, tanah yang mereka tempati dari dulu hingga sekarang Pak Panglima. Apa yang kau pikirkan sekarang Pak Panglima? Kenapa kalian begitu tegas, begitu ganas melawan rakyat Rempang Batam? Kenapa keganasan kalian tidak terlihat melawan separatis yang ada di Papua tersebut, Pak Panglima? Coba, Pak Panglima, sadarlah. Ada dua hal yang akan memutus kenikmatan yang kini kau rasakan, yang kini kau nikmati. Yang pertama, jabatanmu hanya berlaku 5 tahun maksimal, Pak Panglima. Setelah itu, apa? Kemudian mati. Setiap manusia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, Pak Panglima. Setiap yang bernyawa akan mati, Panglima. Ketika kau berhenti nanti sudah tidak menjabat Panglima, maka kau tidak dipedulikan orang dan kau tidak akan diacuhkan orang lagi, Pak Panglima. Ya, kau dianggap penjahat rakyat Rempang Batam. Kemudian ketika kau mati, maka kau tidak dianggap sebagai pahlawan. Pak Panglima, jujur aku bicara sebagai orang rakyat Indonesia dan aku asli orang Riau, Pak Panglima. Aku kecewa dengan bahasa-bahasamu, Pak Panglima. Kau dengan mudah mengatakan meeting, tinggal piting itu rakyat. Aku tidak habis pikir apa yang ada dalam otakmu, Pak Panglima. Cukuplah. Semoga ini menjadi, kalau kau dengar ini Pak Panglima, jadikanlah ini pembelajaran Pak Panglima. Di atas kuasa adil lebih berkuasa Pak Panglima. Ya, di atas yang maha adil lebih maha Pak Panglima. Dan aku percaya Allah segala-galanya. Allah akan dengar, Allah akan lihat apa yang telah kalian perbuat kepada rakyat Rempang Batam. Terima kasih, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengenai sertifikasi pembuatan sertifikat untuk kampung tua. Siapa yang setuju kampung tua disertifikatkan?